Di tengah semakin dekat kita dalam kontestasi Pilpres 2024, ternyata relawannya rontok. Ini adalah yang dilakukan oleh GP Mania yang resmi membubarkan diri. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir elit PDIP Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang. Ya, malam dan Mbak juga Caca. pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi Caniago. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan satu relawan dan satu ex relawan pastinya. Saya sudah tersambung dengan Bang Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian, dan juga pastinya Bang Noel Emmanuel Ebenezer yang merupakan kita sebut mantan relawan Ganjar Pranowo GP Mania. Mungkin pertama kali saya mau ke Bang Guntur Romli dulu. Dalam konferensi persnya Bang Noel resmi membubarkan diri, mengatakan bahwa Pak Ganjar ini miskin gagasan. Tanggapannya dong Bang Guntur? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kami dari pendukung Ganjar Pranowo sebenarnya bersyukur GP Mania di bawah Noel itu membubarkan diri. Saya dari Ganjarian Spartan, juga ada kelompok yang lain, ada Ganjaris, kemudian juga ada Forum Santri Pasundan. Itu merasa bersyukur apa yang dilakukan oleh Noel dan GP Mania membubarkan diri. Misalnya salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Forum Santri Pasundan Muhammad Irfan Hidayat. Doa Santri Pasundan agar Ganjar dihindar dari kaum munafik terjawab. Ini saya baca di Rakyat Merdeka Online. Jadi kami santri melakukan khataman Al-Quran dan istighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibuang dan disingkirkan kaum munafik dan pengkhianat dari lingkaran Pak Ganjar. Itu amin, kalau pernyataan dari Forum Santri Pasundan gitu kan. Kalau kami yang dari Ganjarian Spartan ya juga bersyukur, dan kami melihat ya apa yang dilakukan oleh Noel yaitu hak dia, mau bubarkan, mau tetap silakan. Tapi ya kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Noel dan GP Mania ya hak dia lah gitu. Nggak perlu diributkan, gitu menurut saya. Oke, ditanggapi dong Bang Noel, saya tidak perlu menegaskan, tapi ada kata-kata munafik juga dalam hal yang disebutkan oleh Bang Guntur Romli. Merasa tersinggung atau bagaimana ini? Nggak tersinggung sih, lucu, soalnya kan yang bicara kan pelawak, yang menyampaikan pelawak, kedua mantan caleg stres kali ya, caleg gagal. Gitu. Nah harus dipahamin, ini ketua-ketua relawan Ganjarian, kemudian Ganjaris, ini kan hostnya Cokro TV. Memangnya Cokro TV punya gagasan? Kedua, memangnya host-host Cokro TV ini selalu bicara tentang kebangsaan? Tidak ada. Mereka selalu menyampaikan narasi-narasi kebencian, bully dan sebagainya. Kalau kita santai-santai aja sih ngeliat mereka, nggak terlalu pengaruh sih. Lagi juga kan Ganjar juga belum dicalonkan. Kenapa mereka pada kesurupan? Saya nggak ngeliatnya orang pada heran. Saya ngeliat kelompok-kelompok ini gimana Ganjar mau dipilih kalau modelnya pendukungnya kayak model Guntur Romli, Eko Kuntadi dan kawan-kawannya host Cokro TV. Saya yakin rakyat muak nih kalau seandainya benar-benar mereka pendukungnya Mas Ganjar. Pernah terbukti. Salah satu ketua umum mereka ini dulu pernah menghina warga NU, istri dari Kiai NU. Itu bukti, itu bukan hoak, Guntur. Jadi kalian udahlah, hentikanlah. Kalau kita mau itu kritik gagasan dilawan dengan gagasan juga, tawaran gagasan. Jadi cara berpikirnya itu bagus. Saya kan menggugat cara berpikir Mas Ganjar. Ada nggak sih tawaran Mas Ganjar? Itu yang harus dijawab. Bukan Noel, wah mau saya dikutuk. Kalau saya mau udah nggak ngaruh, saya udah dikutuk model apa aja, saya udah kebal. Bang Noel, kenapa sekarang kemudian ujuk-ujuk bahas gagasan? Bukannya dulu GP Mania begitu mengendorse Pak Ganjar, the next Jokowi. Kenapa sekarang berubah? Ya saya pikir Ganjar punya gagasan, ternyata kan tidak ada gagasan. Ya saya merasa malu juga, saya minta maaf juga kepada publik lah ya. Gitu. Saya minta maaf, ternyata yang saya dukung ini tidak punya gagasan dan tidak punya keberanian. Karena mau ngadepin 2024, mau jadi presiden atau setelah jadi presiden, ngadepin ini bandit-bandit ini, mafia-mafia gila ini yang brutal ini, apakah Ganjar punya keberanian lawan mereka? Ya. Ngomong gagasannya nggak berani, gimana mau ngomong soal ngeberantas para mafia? Baik, sekarang saya ke Bang Masinton. Bubar atau tidak bubar, kadernya PDIP dikritik dalam pembubaran ini. Tanggapannya dong? Ya, jadi ini menurut saya ini kan masih
Kalau kami melihat ini fans club lah ya. Fans Club. Belum sebagai sebuah relawan capres atau apalah, masih fans club aja. Senang sama sosok seseorang. Sebentar, yang mana dulu Karena nih, GP apa? Mania atau juga Ganjarian Fans Club? Ya sama, ya Sama. fans club semua. Gimana mau mengklaim relawan capres apa segala macam, orang PDI Perjuangan aja belum mencalonkan kok. Mas Ganjar juga belum dicalonkan, ini masih fans club. Fenomena di antara sesama fans club gitu. Nah, kalau saya melihat umpama, ya saya juga kadang sering mengkritik Mas Ganjar. Ya. Sesama kader. Tetapi kalau dikatakan Mas Ganjar nggak punya gagasan, ya dalam kapasitas apa dulu? Nah itu loh. Kalau beliau sebagai kader PDI Perjuangan, kami ini semua memiliki gagasan yang kuat tentang bangsa ini. Jadi Mas Ganjar juga punya gagasan yang kuat. Mbak Puan juga punya, saya juga punya, kader-kader yang lain juga punya. Karena kami di kader, di partai, untuk memiliki gagasan. Kami disuplai ide, gagasan, ya, yang basicnya itu garis pemikiran Bung Karno, terus kemudian diarahkan juga oleh Ibu Megawati, seperti itu. Jadi kalau kami sebagai kader PDI Perjuangan ya pastinya memiliki gagasan, baik terhadap bangsa ini dan kemudian terhadap pembangunan negara ini, seperti itu. Oke, pemirsa, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Pangi, sebenarnya dengan mundurnya satu relawan ini, bisakah kemudian kekhawatiran untuk apakah Ganjar tetap berkibar sesuai dengan judul saya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.